Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang kami cintai dan kami banggakan. Bertemu di Mapel Fikih pelajaran 1, makanan halal dan makanan haram. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Siswa mampu menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan makanan yang haram. Indikator: menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan makanan yang haram. Apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram? Kalian pasti sudah tahu semua ya. Kita kupas satu persatu. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi, makanan halal itu boleh dikonsumsi dan diperbolehkan juga oleh syariat Islam. Sedangkan makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Jadi, makanan haram itu tidak boleh dikonsumsi umat Islam. Dan jika tetap dikonsumsi, maka ia akan berdosa. Hukum dari makanan halal dan makanan haram. Sebelumnya, mari kita baca surat Al-Maidah ayat 88 dan Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya,
bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dari dua dalil di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa makanan halal diperbolehkan untuk dikonsumsi dan baik untuk diri kita. Sedangkan makanan haram tidak boleh dikonsumsi dan buruk untuk diri kita. Bagaimana cara menentukan makanan halal? Ada 4 aspek yang harus dipenuhi agar makanan itu bisa halal. Jika ada salah satu aspek saja dari 4 ini tidak terpenuhi, maka makanan itu menjadi haram. 1. Halal zatnya, halal wujudnya, bahannya. 2. Halal cara memperolehnya. 3. Halal cara memprosesnya. 4. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Kita bisa lihat contoh. 1. Roti. Halal zatnya, karena roti terbuat dari bahan yang halal. 2. Halal cara memperolehnya. Misalkan roti ini diperoleh dengan membeli di pasar. 3. Halal cara memprosesnya. Misal roti ini diproses tidak bercampur dengan benda yang haram. 4. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Misal, tidak bercampur dengan benda yang haram. Karena keempat-empatnya aspek terpenuhi, maka roti ini hukumnya halal untuk dimakan. Contoh kedua, bisa kalian lihat di situ, sate ambal. Halal zatnya, terpenuhi karena terbuat dari daging hewan yang halal. Halal cara memperolehnya. Misal, diperoleh dengan cara mencuri. Berarti menjadi haram. Halal cara memprosesnya. Misal diproses dengan cara yang baik dan tidak bercampur dengan benda yang haram. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Maka sate ambal ini menjadi haram. Kenapa? Karena cuma terpenuhi 3 aspek. Halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Sedangkan cara memperolehnya diperoleh dengan cara mencuri, maka menjadi haram untuk dikonsumsi. Contoh 3. Tahu golek. Halal zatnya, terpenuhi karena terbuat dari bahan yang halal. Halal cara memperolehnya, terpenuhi, misal diperoleh dengan cara membeli. Halal cara memprosesnya, misal diproses dengan penggorengan, yang penggorengan itu sebelumnya digunakan untuk menggoreng hewan yang haram, babi misal. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Misal disajikan berdekatan bahkan bersentuhan dengan hewan yang haram, babi misal. Berarti tahu golek itu menjadi haram. Karena apa? Cuma terpenuhi 2 aspek, halal zatnya dan halal cara memperolehnya.
Sedangkan cara memproses, cara menyajikan, mengantar, serta menyimpannya haram, maka menjadi haram untuk dikonsumsi. Contoh keempat, bakso. Halal zatnya, karena zatnya terbuat dari bahan yang halal. Halal cara memperolehnya, misal diperoleh dengan cara membeli. Halal cara memprosesnya, misal diproses dengan tidak bercampur benda haram. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya, karena disajikan tidak bercampur dengan benda yang haram. Berarti bakso ini hukumnya halal untuk dikonsumsi. Bagaimana cara menentukan makanan itu haram dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi? Ada dua aspek. Misal terpenuhi salah satu saja, maka makanan itu menjadi haram. 1. Haram aini, haram wujudnya. 2. Haram sababi, haram sebabnya. Haram aini misal seperti contoh. Di situ ada suweke kodok. Kodok hewan yang haram dikonsumsi karena hidup di dua alam. Maka ketika diolah, kodok haram karena wujudnya haram. Contoh 2. Babi diharamkan Allah karena ada ayat yang mengharamkan. Maka ketika diolah menjadi masakan, babi juga haram karena wujudnya haram. 3. Daun ganja bisa membuat orang mabuk atau membuat orang lupa diri. Maka daun ganja haram karena memabukkan. Daun ganja haram aini karena wujudnya haram. Contoh yang haram sababi, misal kalian makan bakso. Bakso itu diperoleh dari mencuri. Karena sebab memperolehnya dengan mencuri, maka bakso yang aslinya halal menjadi haram. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Jadi, makanan yang kita konsumsi akan mempengaruhi hati kita dan jasmani kita. 2. Dijauhkan dari siksa api neraka. Karena yang kita konsumsi itu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Menumbuhkan perbuatan yang baik. Karena apa? Hal yang kita konsumsi akan mempengaruhi diri kita, akan menimbulkan tenaga untuk kegiatan kita. Sehingga jika yang dikonsumsi baik, maka perbuatan yang muncul juga insya Allah akan baik. Berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Ada beberapa cara untuk menghindarinya. 1. Tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang haram. Karena dilarang agama, maka kita harus tidak suka. 2. Hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Kita harus paham mana yang halal dan mana yang haram. 3. Jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Jadi, jika ada makanan yang kita tidak tahu hukumnya,
Tanyalah kepada orang yang mengetahui hukumnya. Guru boleh, ulama boleh, kiai, dan sebagainya. 4. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Sebaiknya kita lihat cara pengolahannya dan kita baca kemasannya, komposisinya, dan kandungannya. Jika ada yang haram, maka menjadi haram. 5. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Karena diri dan jiwa kita dipengaruhi apa yang kita konsumsi. 6. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Jadi, jika ada teman kita yang suka makanan haram, sebaiknya kita menjauhinya agar tidak ikut-ikutan seperti dia. Demikian anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.